Kalau ditanya, apa yang pertama kali kami lakukan setelah sampai Madinah? Jawabannya sederhana. Kami mulai mengenal kota ini. Berjalan menuju Masjid Nabawi, mendengarkan penjelasan dari mutawif, lalu mengelilingi area di sekitar masjid. Semuanya terasa begitu baru bagi kami. Hari pertama di Madinah tidak kami isi dengan banyak aktivitas. Kami hanya ingin menikmati setiap langkah, melihat lebih dekat tempat-tempat yang selama ini hanya kami dengar dari kisah-kisah Rasulullah. Dan dari sinilah perjalanan kami di kota Madinah benar-benar dimulai. Assalamualaikum kawan-kawan. Kita sekarang udah sampai di kota Madinah. Alhamdulillah sekarang lagi sarapan di restoran hotel. Kita sampai tadi sekitar jam 4 pagi ya, atau subuh. Kita sampai di hotel, langsung pembagian kamar, langsung istirahat sebentar, sholat subuh. Lalu sekarang kita sarapan dan habis ini kita mau perkenalan Masjid Nabawi ya. Suasana pagi di kota Madinah, alhamdulillah. Ini kalau kita mau ke Masjid Nabawi, kita tinggal lurus saja ke sana. Nanti kita akan sampai ke gate 312. Itu udah terlihat Masjid Abu Bakar. Jadi ini cuma deket banget dari hotel. Kita malam ini nginap di Nada As-Salam Hotel di Madinah. Habis ini kita mau ke Masjid Nabawi. Dekat banget Masjid Nabawi, cuman 5 menit jalan kaki kita sampai di Masjid Nabawi. Ini suasana pagi di kota Madinah sekitar Masjid Nabawi gate 312. Di belakang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak Ibu? Sih. Ya, tidak ada berhenti dari kemarin. Di bus berjam-jam, di pesawat berjam-jam, sampai di Madinah langsung kegiatan. Semoga kita semua tetap Allah berikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, agenda kita adalah berkeliling sekitar Masjid Nabawi, berkenalan dengan Masjid Nabawi, dan menceritakan tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Nabawi. Bapak Ibu silakan lihat tuh, payung-payung nampak? Nah, itu payung-payung Masjid Nabawi. Nanti kita akan mendekat ke sana. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita berbicara panjang lebar, ya, kita perlu tahu denah lokasi hotel kita. Bapak Ibu silakan lihat ke belakang. Ya, hotel kita 3 blok ke belakang. Blok 1, blok 2, blok 3. Nama hotel kita apa tadi? Nada Salam. Nada Salam. Jadi Bapak Ibu tidak susah ke masjid. Pergi ke masjid tidak susah, pulang ke masjid tidak susah. Coba Bapak Ibu bayangkan, lurus saja ke masjid. Dari masjid lurus saja pulang sampai di hotel. Ya, intinya 3 blok ke belakang. Jadi kalau ibu-ibu ingin ke masjid, lurus ke depan, sampai. Ya, pulang ke masjid, lurus sampai ke masjid, dan sampai ke hotel. Ya, dan jam ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai patokan untuk pulang. Ya, dari masjid nampak jam kadang lebih tinggi. 3 blok ke belakang nampak hotel kita. Namanya Nada Salam. Bisa dipahami? Kalau ada yang hilang tak dicari. Kalau ada yang hilang pulang sendiri. Dicari. Kalau ada yang tersesat, kami cari sampai dapat. Hah? Lagi proses nanti. Dia kena. Proses. Yo di ke namanya. Yo. Di yang level kan. Payung beli ke? Oh, payung. Payung beli go, tuguk dah beli go lah aja. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketika Rasulullah melaksanakan sholat, ya, hampir selesai, maka Bapak Ibu turunlah mendung, datang mendung, yang kemudian Bapak Ibu membasahi bumi Madinah dengan hujan. Kalau kita di kampung bagaimana Bapak Ibu? Kalau minta sholat, minta hujan, tidak turun-turun ya. Tetapi Bapak Ibu, Nabi yang melaksanakan sholat minta hujan langsung turun mendung. Nah, kira-kira nilai yang Bapak Ibu, hikmah yang dapat Bapak Ibu ambil apa? Allah menurunkan rezeki itu Bapak Ibu tergantung kepada ketaatan seseorang. Nabi dan sahabatnya kenapa langsung Allah kasih hujan ketika minta sholat minta hujan? Karena ketaatan beliau luar biasa kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, kenapa di kampung kita dahulu Bapak Ibu mungkin beberapa bulan yang lalu ya di Sumbar, di Payakumbuh, Kampung Zafid itu orang minta sholat minta hujan, tapi tidak turun-turun hujan. Kenapa kira-kira? Karena maksiat banyak, narkoba merajalela, ya, dosa banyak dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Makanya Bapak Ibu, Allah tidak menurunkan langsung rahmatnya pada waktu itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad, beliau minta langsung dikasih. Nah, itu beda kita dengan Nabi Muhammad. Jadi Khalifah. Kita sekarang lagi perkenalan Madinah. Sekitar ini, perkenalan sekitar Masjid Nabawi. Jadi sekarang di samping kita ada Masjid Abu Bakar dan Masjid Al-Ghamamah. Jadi Masjid Al-Ghamamah ini itu adalah masjid yang dulu Rasulullah dan umat muslim tuh minta turun hujan. Juga menjadi tempat nih, lapangan ini dulu di sini jadi tempat di mana Rasulullah itu jadi imam untuk sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Makanya dinamakan Al-Ghamamah karena yang artinya mendung. Yaitu Nabi meminta hujan. Nah, terus yang di depan ini itu adalah Masjid Abu Bakar. Ini juga ada katanya tuh dulu rumah Abu Bakar di sini katanya. Informasinya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke sudut Masjid Nabawi yang lain. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sini Tan, di depan nih. Aduh payung kayo. Jadinya depan nih. Sudah. Nanti kita akan sholat juga di dalamnya 5 hari ke depan. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, syukur kita banyak-banyak karena kita diberikan nikmat khusus bisa menziarahi tanah suci. Geser sini Bapak Ibu, geser sini. Ya, geser sini Bu. Orang tuh mau bersihkan. Ya, geser sini. Ya, Bu, yang belakang, geser depan, biar terdengar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bercerita sedikit tentang Masjid Nabawi. Halo. Kalau kita berbicara sedikit tentang Masjid Nabawi, Pak Ibu, ya, Masjid Nabawi ini terdiri dari 272 tiang. 272 tiang masjid yang ada di dalam.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti banyak tiang-tiang tuh, indah, rapi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Masjid Nabawi dihiasi dengan 250 payung. Nah, nih. Tahu enggak Bapak Ibu berapa harga satu payung? Harga satu payung 8 miliar. Kali 250. Kurang lebih ya, triliunan. Harga Tanah Abang. Iya, parfum murah-murah harga Tanah Abang dah. Nih biasanya spot foto-foto, spot-spot viral di sini biasanya orang foto-foto yang latar belakang Masjid Nabawi. Dan di sini pagi-pagi nggak backlight kalau mau foto. Nice. Ini jalan. Halas. Kita lagi mau beli kopi di Barnes di depan gerbang 333 Masjid Nabawi. Spanish latte nak? Spanish less sugar, less ice enggak? Less ice, less sugar. Less ice. Oke, kita coba ngopi di Barnes. Sudah. Kita lagi beli kopi Nabi. Americano kano gitu lisah kopi hitam. Kopi espresso ditambah aji. Yo. Barnes. Nice. Cobain karamel macchiato Barnes sama apa? Spanish latte. Yang karamel yang sebelah sana. Iya, itu karamel. Karamel itu ini ya, saus karamel. Gang tisunya. Boleh, aduh kain anu aja tu pernah 4 mazhab pakai boleh aduh. Nak duduk, nak tegak.
Gimana? Tidak, saya. Tidak, kurang manis tidak. Banyak itu kan less sugar. Less sugar. Kalau manisnya ke sekilo kok. Kita lagi mau war Raudhah. Jadi kita berempat mau war Raudhah jam 12.40. Cuman jadi dari berempat cuma 2 orang yang dapat. Ini 2 orang lagi. Kita coba ngeluar lagi di jam yang lain. Sebentar lagi kita coba nunggu. Kalau dia udah bisa diuar, kita masuk lagi coba war Raudhah. Mudah-mudahan bisa bareng jam 12.40 berempat. Coba war Raudhah. So new seat for the bed will be available soon and later today. Okay. Jam 12, jam 10.30 kak balik. Sampainya putaran per 30 menit kan jam 10.00 keluar. 10.30 belum. Ya ini masih 10.25 kak, nanti dulu keluar aja. Jaga nanti lu. Ini karena suhunya panas banget sekarang itu. Kita berada di suhu 37 derajat di Madinah. Jadi handphone, kamera gampang panas. Kita mau ngerekam harus berhenti karena nunggu kameranya dingin dulu, nunggu HP dingin dulu karena nggak bisa langsung kita take video pasti panas kameranya. Takutnya meledak. Alhamdulillah tadi udah selesai war tiket, war barcode Raudhah. Kita bisa masuk bareng-bareng berempat ke dalam Raudhah jam 12.40. Semoga bisa sholat zuhur di dalam karena tadi yang jam 11.40 udah bisa masuk di jam 11. Jadi semoga kita bisa masuk ke Raudhah di jam 12 dan bisa sholat zuhur di dalam, mudah-mudahan. Karena izin Allah tadi kita setelah drama war tiket, akhirnya kita juga diperkenankan untuk masuk ke Raudhah bersama berempat orang. Jadi kita lihat nanti bagaimana. Sekarang kita lagi nunggu antrian masuk ke Raudhah karena ini sekarang masih jam 11.25. Jadi sekitar 30 menit lagi kita coba untuk masuk lagi ke dalam. Ini kondisi antrian masuk ke Raudhah. Jadi nanti barcode yang udah kita dapat dari aplikasi Nusuk kita tunjukkan ke petugas yang menjaga gerbang di sini. Kalau udah sesuai sama jam yang kita daftar barcode-nya boleh masuk. Ini rame banget, ini jamaah dari Indonesia lagi antri masuk ke Raudhah. Jamaah Indonesia. Dari mana Pak? Surabaya. Surabaya? Iya.
dari jamaah dari Surabaya masuk ke Raudah. Ini masih jam 12.20 Pak. Nanti nunggu mepet-mepet jam 12 udah masuk bisa. Sekolahnya masih jam 12.20. Sekarang yang jam 11.40 baru masuk. itu yang Ya, yang masuk nih. Jadi nanti maksudnya. Pokoknya 10 menit sebelum jam 12 coba lagi. Kalau enggak jam 12. Coba. Kalau udah jam 12 pasti dia bisa masuk. siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Yuk. Saya lagi antri masuk ke Raudah. Sebelum zuhur, sebentar lagi zuhur, kita antri Raudah. Yuk tuh deh, yuk tuh. VIP. Oh itu nggak dekat tuh anak itu kan jalur cepat. Belakang mana? Ini tu. Iya nih, tuh kan naik meja ya. Dah oh itu jalur cepat kan kilat. Yo. Sholat di Raudah. Habis sholat zuhur, kita lagi mau masuk ke Raudah, masih antrian di dalam. Habis tadi antri dari luar, sekarang antri di dalam. Sana antrian dalam masjid menuju Raudah. Alhamdulillah hari ini kita udah ke Raudah 2 kali Di hari pertama. di hari pertama. Tapi jam berapa? Sekarang Nitip. nggak balik terus telepon, jangan balik terus. Ternyata kalau masuk Raudah sekarang dari aplikasi Nusuk itu bisa berkali-kali. Tadi kami coba pertama zuhur kita masuk Raudah, habis zuhur kita pulang makan dulu di hotel, makan siang, habis itu asar kita masuk lagi war tiket untuk masuk Raudah lagi. Alhamdulillah bisa. Jadi sekarang peraturannya bukan lagi sekali war tiket itu untuk 1 tahun. Jadi bisa berkali-kali sekarang. Nah, tadi dapat informasi tambahan juga, ternyata satu akun Nusuk itu bisa membawa 4 jamaah dengan catatan terdaftar di Nusuknya masing-masing. Jadi kalau bawa anak, bawa lansia itu bisa kita gunakan satu Nusuk yang muda dan sisanya lansia kita bawa ke Nusuk kita. Jadi aman. Oh iya. Iya tadi udah nanya. Tadi ada bapak-bapak itu Berarti bisa bawa di nona? bisa. Yang penting orangnya daftar dulu Nusuk. Nah kalau udah punya akun Nusuk, nanti kita masukin akunnya di situ. punya kita. Berarti yang, Ya kita yang add itu friend ya? itu kita bisa gunakan untuk akun Oke. Nusuk. Kita udah, Jadi sekarang kita alhamdulillah lagi- ya, day one sudah masuk ke Raudah. Ya dan udah 2 kali. Kita lagi Alhamdulillah. santai di pelataran masjid. Kita Memandang santai. lembah jauh. Lagi nunggu-nunggu waktu maghrib, nunggu-nunggu rombongan yang lain juga. Karena kita mau ke sholat maghrib, habis itu kita mau sholat isya dan dilanjutkan mau cari makan malam. Jadi makan malam ini kita rencananya makan di luar dengan menu Mau cobain yang lagi viral-viral gitu. Kita sekarang berada di suhu 42 derajat. Ini jam 6 sore. Orang sudah rame untuk masuk ke dalam masjid
karena 1 jam lagi kita akan sholat maghrib. Bunda mai madu. Tidak ada makan cabai. Tidak aku ni madu sayur-sayur tu punya benda. Pak Mencam ada juga. Ada mas banyak itu kok. Nen Timun, aku Ya, seladar yuk. itu selada itu. Iya, iya. Bu. Udah panjang. Kalau cabai itu hijau tu. Apa naik nyada ndak hijau dangnya. Tahu kan cabai kalau saya. Ku aja tak pandai. Saposa. Ida kami ke anu ndak anu so. Tak usah baju anu sudah bagi Zedi sudah besar. Tidak baju ni dulu. Ndak ada pengantung. Kan udah dibawain hanger, digantung. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita hari ini hari kedua di Madinah. Rute kita rencananya hari ini mau ziarah ke Badar atau Jabal Malaikat. Nanti kita berangkat jam 1 siang. Jadi sekarang habis sholat subuh, tadi kita duduk nungguin payung terbuka. Sekarang udah jam 6. Kita mau keliling-keliling sekitar Masjid Nabawi sambil nunggu-nunggu waktu duha. Nanti kita nunggu sarapan, mau cari cemilan buat sarapan juga. Jadi nanti kita coba explore Masjid Nabawi lebih jauh lagi, karena sebelumnya kita belum mengitari semuanya area Masjid Nabawi. Jadi kita mau mencoba, mumpung masih pagi, belum terlalu panas, jadi dan masih semangat. Jadi kita coba untuk explore Masjid Nabawi. Kita berempat mau explore Masjid Nabawi. Kita sekarang di gate 328.
Lil, orang Lil. Ayo Gel. Gel, Lil orang. Nih, Gel. Luar yang lagi. Ada pecel, ada tawisi bakwan, ada cilok sisa satu. Mai ini ya. Berapaan, Mbak? Serba 10 rial. Real berapa? 50.000. 50.000. Ayo mau yang mana? 50.000 suahan. Bisa makan di sini. Iya, enak. Yo. Yo, enak aja disagui terlambat. Yang mana? Makan dulu. Tuh yang gorengan aja. Somai tidak, ini somai enak. Enggak usah, itu gorengan aja. Orang Berapa gorengan? Dua, gila. Suah gorengan. Gorengan aja di. Mulak. Ke suah. Yo lo bicar dulu, tidak gorengan aja lah gitu. Goreng ayam. Oh iya goreng. Satu aja. Gorengan aja. Gorengan aja satu. Satu itu isi berapa? Satu itu isinya berapa? Isi 4. Isi 4. Beli 2. Dua aja. Iya, benar. Dua aja. Kontenin aja itu, Mas. Iya. Kita sekalian ngonten. Iya, konten 100.000 aja ya? saya. 100.000 Tinggal di sini ya, Mbak. tinggal di sini. Terima kasih, Bapak. Mana Raken? Mau tuh lila luar tuh. Indonesia. Ano? Iya. Iya, amin. Makasih. Iya, sama-sama. Kau sama pun kata itu baru tunjuk. Ya doanya pijak. Iya. Itu. Dak situ ah. Sini iya kieu nak lak kieu ujung kieu para aji. Ini payah nak aji. Langsung. Ya, boleh. Minta. Nah, tadi kita ketemu orang Indonesia yang ngejual gorengan, somai, sama ada pecel. Jadi ini di depan WC perempuan 219. Jadi harganya satu paket itu udah dibokin 50.000. 10 real. Kita coba biar mengobati rasa pengen makan gorengan. Aduh, gue salah. Kita mau makan di sini. Jadi kalau ada orang Indonesia yang nawarin jualan makanan Indonesia, nggak apa-apa, dicoba aja. Kalau air zam-zam dengan zam-zam water, no, inside. Luar ada air zam-zam. Dalam tu ada jam-jam betulnya, tu pun baiklah dia. Jadi ternyata di luar seperti ini tuh nggak ada air zam-zam. Air zam-zam itu hanya yang di dalam masjid. Kalau yang di luar seperti ini air biasa. Merah kalau pakai kawarnya. Ayo tetap kan. Enak kan nyokon. Mari kita Yo no tu nak belok tidak. makan gorengan dulu. Cabe ini rumah ni cabai biasa ni. cabenya beda ya, bukan seperti cabe di Indonesia. Biasa ni. Ini cabe Timur Tengah. Ada bakwan, ada tahu. Enak. Tak mau kita sabenya ya. Dia gua baik. Ini kayaknya bukan cabai rawit lah. Ini cabai biasa. Biasanya kau pakai cabai rawit. Cabai rawit. Mungkin di sini karena nggak ada cabai rawit, jadi yang penting cabenya udah warna hijau aja udah dikasih. Nanti tes. Jadi rasanya nggak sepedas yang biasa kita makan di Indonesia. 10.000 ni coba. 2 berapa sih? Boleh enggak gua? Yuk. Boleh tak? Oh ya. 10.000. Apa? Kita coba makan bakwannya. Masya Allah. Coba kita cabai rawit ya. Kalau cabai rawit Enak. Rasanya emang seperti bakwan di Indonesia. Nggak tahu ini digoreng di sini atau dikirim dari Indonesia.
selamat siang. Kita hari ini udah siang, mau makan siang dan bersiap-siap menuju ke Jabal Malaikat, Kota Badar. Makan siang di hotel. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini hari ke-2 di Madinah. Hari ini kita mau city tour. Kita mau pergi ke Jabal Malaikat. Apa namanya? Jabal Malaikat. Enggak, satu di lagi. Badar, Badar. Kota Badar. So excited. Seperti nenek-nenek berikut sangat excited. Yuk, Kok? Dah dompet itu. Oke. Dompet. Tidak ada kamera. Apa ya? Sampai bisa kan udah. Aduh, ATM lain nggak bisa Ra. Dadah. Selamat makan. Makan. Apa bang? Bos Black. Tidak yang warna merah. besar. Itu besar. Nah, ini Ngambil hitam putih itu soalnya. Baju ini, nah. Berapa ini? Oh, itu ring. Ring tidak ada. Ini berapa? Ini murah. Murah berapa? Mulai 120 rial. Boleh 120 bayar belanja insyaallah kita. rial. Ini berapa jadinya ini? Ini 35. Boleh check up ya berapa rial? Iya. 25 rial. 25. Halal. 20 halal. Ya. Apa? Bismillah. Nah. Salah halal. Halal. Berapa itu? Ini satu? Warna yang lain. Warna yang lain. Ini satu? Iya. Sang. Mari. Sang. Apa sayang apa? Bagus enggak? Bagus. Iya, mau beli kan? Berapa? Berapa? Udah tinon naik, mbak tinon naik. Ini Ambil. Murah. Sama kayak tidak ada ganti. Indonesia boleh. Ya. 10 ya. 10 tidak ada 10. Ada 10 cuma ada. Tapi lain ada ini halal tidak halalnya. Merah yang putih ada lain. Halal tidak halalnya. Halal 10? Berapa? 20. Ini baju panjang Berapa biji ya? 35. Dua, ambil dua. Halal aja enggak dikasih harga. Halalnya berapa? Ini 25 rial. Aneh 25 rial lo. Ya ini 15 rial. Itu ini 20 rial. Dua. Ini
Masyaallah. Masyaallah. Eh? Kau tahu aja क्या? Masyaallah. Nah, ini nampak. Halal ya. 15 ya. 15 ya. 15 ni. Ya, 15. Halal. Itu. Itu dia halal. Nih, halal sebelah. Halal. Subhanallazi Subhanallazi sakhkhara lana sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina haza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin hawwin alaina safarana haza wa atwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli. Amin. Cek. Silakan Bapak Ibu lihat kiri kanan. Nampak bangunan dari batu kiri kanan kita nih. Ini adalah bangunan peninggalan Turki Utsmani. Yang di sebelah kanan kita ini adalah dahulu stasiun kereta api. Kalau tidak salah kereta apinya masih ada. Tuh. Jadi Bapak Ibu, dahulu di zaman kekhalifahan Turki Utsmani, ya, di bawah tahun 1924 ke bawah, ya, umat Islam dipimpin oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Bapak Ibu, apa kaitan Turki Utsmani dengan stasiun ini? Ya, jadi ini dulu Bapak Ibu, stasiun ini dibuat untuk menghubungkan wilayah Turki sampai ke Madinah. Gunanya apa? Untuk mempermudah jamaah haji, ya, dari wilayah Eropa untuk bisa sampai ke kota Nabi, ke kota Madinah, dan melanjutkan perjalanan ke Mekah menggunakan kereta api ini. Jadi bisa Bapak Ibu pahami, ya, yang tadi itu adalah stasiun kereta api lama dan sekarang tidak lagi beroperasi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kita sambil mendengarkan, lihat kiri kanan, ya. Inilah nuansa kota Madinah Bapak Ibu. Kota nomor 2 yang paling mulia di permukaan bumi setelah kota Makkah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat nuansa kota Madinah ini sangat tenang sekali. Coba Bapak Ibu lihat, tidak ada hiruk pikuk,
ya, orang ke masjid tenang, pulang ke masjid tenang, ya, kehidupan penduduknya coba lihat, jalan santai, tidak ada yang tergesa-gesa, ya. Motor jarang, ada Pak, cuma jarang. Ada. Ya. Kenapa demikian? Karena di sini sangat panas. Jadi orang lebih memilih untuk menggunakan mobil. Pertanyaannya Bapak Ibu, dari sekian luar biasanya ketenangan di kota Madinah, tahu tidak Bapak Ibu apa penyebabnya? Hah? Masa nggak tahu? Karena Nabi Muhammad di sini. Allah, betul sekali. Ya, ada kakak kita di depan yang menjawab. Jawabannya adalah karena di sini jasad orang paling mulia dikuburkan. Ya, jasad orang paling mulia di sini dikuburkan. Jadi Bapak Ibu, karena beliau dikuburkan di sini, siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Karena beliau dikuburkan di sini Bapak Ibu, maka aura ketenangan beliau itu sampai ke pelosok kota Madinah. Berkunjung ke Sumur Rauhah. Ini Sumur Rauhah. Ini satu lagi kan. Ada neneknya. Ini kita sama ibu mau ke Sumur Rauhah. Panas. Kita sudah siap payung. Masya Allah, Masya Allah. Bapaknya udah siap payung. Payung kepala. Mantap Pak. Aman. Nice. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini sumurnya, Sumur Rauhah. Boleh isi air. Di tengah gurun padang pasir ada sumur, yakninya Sumur Rauhah. Boy. WC di kamar mandi, Pak. Tadi ibu naik satu. Sayang sebelah sana aja tuh. Masuk. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sayang kakak minta satu botol ini, kak mau minum dulu. Nggak ada ya Zam-Zam. Ini Zam nih. Entar. Ini adalah air dari Sumur Rauhah. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim dengan untuk apa? Supaya manfaat. Supaya bisa mendapatkan momongan dengan cepat. Auzubillah. Bismillah. Masyaallah. Namanya? Iya. Alhamdulillah. Airnya nggak dingin, tapi biasa aja, nggak panas. Nggak panas ya. Jadi enak di tenggorokan. Masyaallah, masyaallah. Ya kan? Nah, ini baru padang pasir namanya. Perjalanan kami kemudian tiba di sebuah masjid yang berada di kawasan Perang Badar. Dari tempat inilah kami kembali mengenang salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Islam. Lebih dari 14 abad yang lalu, di kawasan inilah Rasulullah bersama sekitar 313 orang sahabat menghadapi pasukan Quraisy yang jumlahnya hampir mencapai 1.000 orang. Perang Badar bukanlah peperangan yang sejak awal direncanakan oleh kaum muslimin. Awalnya,
Rasulullah bersama para sahabat hanya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun keadaan berubah hingga akhirnya kedua pasukan bertemu di lembah Badar. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dan perlengkapan yang sangat terbatas, kaum muslimin tetap berdiri teguh bersama Rasulullah. Mereka mempertahankan keimanan dan perjuangan mereka meskipun menghadapi lawan yang jauh lebih besar. Atas izin Allah, peperangan itu berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin. Kemenangan yang kemudian menjadi titik penting dalam perjalanan dakwah Islam dan semakin menguatkan kedudukan umat Islam di Madinah. Kini kawasan ini telah berubah menjadi tempat yang tenang. Sulit membayangkan bahwa di tempat yang kami pijak hari ini pernah terjadi sebuah peristiwa yang mengubah perjalanan sejarah Islam untuk selama-lamanya. Samo Arab Baduy. Kita berada di area Badar sekarang, asar, dengan kondisi suhu udara sekarang 43 derajat di jam 16.31 waktu setempat. Dan ini kita habis sholat asar di salah satu masjid di dekat area Perang Badar dulu. Perang Badar. Nah, dulu sini ada Perang Badar. Kita berada saat ini di Jabal Malaikah. Ya, sedap, Masya Allah. Keren nih rolahnya, keren banget, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kita berada di Jabal Malaikah. Jadi tempat ini pernah diturunkan 1000 malaikat. Masya Allah, Masya Allah. 1000 malaikat di apa? Di Perang Badar. Di Perang Badar ada lagu wali. Masya Allah. Itu apa tadi nama? Hah? Naik off-road no. Masya Allah. Dia murah. Tidak jauh dari kawasan Perang Badar, kami juga mengunjungi sebuah bukit yang oleh para jamaah dikenal dengan nama Jabal Malaikat. Nama tersebut diberikan karena tempat ini dikaitkan dengan peristiwa pertolongan Allah kepada kaum muslimin pada Perang Badar. Allah mengabadikan peristiwa itu di dalam Al-Quran ketika menjelaskan bahwa Dia menguatkan hati orang-orang beriman dengan mengutus para malaikat sebagai pertolongan. Bagi kaum muslimin, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemenangan di Badar bukan hanya karena strategi atau jumlah pasukan. Di balik semua ikhtiar yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat, ada pertolongan Allah yang datang pada waktu yang Dia kehendaki. Berdiri di tempat ini membuat kami kembali merenungkan satu hal. Dalam kehidupan, seringkali kita merasa lemah ketika menghadapi persoalan yang besar. Namun Perang Badar mengajarkan bahwa seorang hamba tidak benar-benar sendiri ketika ia berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.